Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 021. Jangan khawatir, Abi pasti baik-baik saja Umi. Kita harus terus berdoa pada Allah akan kesembuhan Abi. Umi takut, Abi nggak bisa bernapas tadi setelah mendengar dua santrinya ketahuan pacaran dan harus dikeluarkan dari pesantren. Untung saja abangmu dengan cepat membawa abimu ke rumah sakit. Umi Husna menangis membuat hati Ikram rasanya menjadi perih. Dia mengecup beberapa kali punggung tangan Uminya, menenangkan. Ia benci Uminya menangis, dan lebih benci dirinya yang hanya bisa melihat tangisan perempuan yang sangat ia cintai ini saja tanpa bisa menenangkannya. Abang, bagaimana Abi bisa tahu tentang masalah di pesantren? Ikram kan udah bilang, jangan kasih tahu Abi. Jantungnya lemah jika dengar masalah ini. Gus Hilmi menghela napas berat. Abang pun tidak tahu Abi dapat informasi dari siapa. Abang tahu-tahu udah lihat Abi keluar dari dalam dan beliau bilang dadanya sesak. Setelah itu Abang dan Umi buru-buru bawa ke rumah sakit pakai mobil, jelasnya. Ikram semakin dibuat sedih, dia juga ingin menangis tapi harus tahan. Ia sekarang harus banyak berdoa agar abinya baik-baik saja. Sudah Umi, jangan menangis. Abi akan sedih jika tahu Umi menangis, pinta Ikram. Mengelus pundak Umi Husna dengan lembut. Ustadz Ikram tidak ingat jika dirinya tanpa sadar datang ke rumah sakit dan meninggalkan Yulia. Fokusnya tertuju pada keadaan abinya saat ini. Tak lama kemudian dokter yang menangani Abi Laksa keluar, segera mereka bertiga berdiri dan mendekati dokter tersebut. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Abi saya baik-baik saja kan dok? Dokter bernama Edric yang sudah 3 bulan ini menjadi dokter jantung Abi Laksa tersenyum pada ketiganya, lalu menjawab. Alhamdulillah Pak Laksa baik-baik saja karena kalian membawanya tepat waktu. Jika saja terlambat kemungkinan besar nyawanya terancam. Hanya saja jantung masih lemah. Saya sudah bilang jangan buat beliau stres apalagi mendengar fakta yang membuatnya terkejut. Untuk beberapa jam ke depan saya akan memeriksanya atau nanti bisa saja beliau harus dirawat inap di sini, nanti saya kembali. Agar kejadian ini tidak terjadi lagi, jelasnya. Baik Ikram dan keduanya lega, terutama Umi Husna akhirnya bisa tersenyum. Suaminya masih memiliki waktu di dunia ini untuk tetap selalu bersamanya dan anak-anaknya. Syukron taksiron, dok, ucap Umi Husna dengan tulus. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan juga keberkahan oleh Allah. Wayaki, Bu Husna, balas dokter Edric dengan seulas senyuman kecil. Boleh saya melihat abi saya, dok? Pinta Gus Hilmi dibalas anggukan dari dokter Edric. Gus Hilmi dan Umi Husna masuk, tapi saat Ustadz Kram ingin ikut masuk segera ditahan oleh dokter yang sudah mengenal dekat dengan keluarga pesantren ini terutama Ikram. Sendiri. Maaf beberapa minggu ini saya sibuk mengurus istri saya yang melahirkan. Karena kesibukan saya ini sampai lupa datang ke acara pernikahan Ustadz. Sebagai ungkapkan rasa bersalah saya ingin memberikan hadiah pernikahan. Semoga pernikahan Ustadz terus bertahan sampai tua bersama istri Ustadz. Tunggu pernikahan. Ustadz Ikram mengerjap lalu jantungnya seperti terhenti beberapa detik. Sekarang ia baru sadar dirinya terburu-buru pergi karena panik abangnya menghubunginya jika Abi dilarikan ke rumah sakit, sampai tidak sadar ia sedang menunggu istrinya yang membeli makanan di Alfamart. Astagfirullahaladzim, apa yang telah saya lakukan? Ikram mengusap wajahnya dengan wajah tak percaya membuat dokter Edric panik. Ustadz, apa yang terjadi? Apa ada masalah?
Maaf Dr. Edric, ada hal penting yang harus saya lakukan sekarang. Saya harus pergi. Assalamualaikum. Loh, bagaimana dengan hadiah dari saya ini? Ustadz, tunggu. Pria itu memegang sekotak berwarna merah yang berisikan jam tangan couple yang tidak diterima oleh Ikram. Ustadz Ikram tidak mendengar teriak dari Dr. Edric, dia terus berlari dengan langkah lebar keluar dari rumah sakit ini. Ini bukan pertama kalinya tapi kesekian kalinya. Dan sekarang harus terjadi pada istrinya sendiri yang ia tinggalkan sendirian di tempat yang masih asing untuk istrinya. Ya Allah, Yulia, maafkan saya karena melupakanmu. Saya terlalu khawatir dan panik pada abis saya, sampai lupa kamu saya tinggalkan seorang diri. Ustadz Ikram melajukan mobilnya dengan kecepatan kencang. Dia tidak peduli beberapa pengendara dia salib dan berakhir mengumpatinya. Sekarang ia harus cepat mencari keberadaan istrinya yang ia tinggalkan di Alfamart. Ikram memang selalu seperti ini. Ketika panik dia tidak akan fokus pada sekitar dan malah terfokus pada seseorang yang membuatnya panik. Sepanjang perjalanan Ikram terus berdoa, dia takut istrinya dalam bahaya karena tempat ini masih asing untuk istrinya. Apalagi hatinya sekarang entah kenapa cemas, seperti merasakan jika istrinya dalam bahaya. Ya Allah, tolong lindungilah istri saya dimanapun dia berada. Pertemukan saya secepatnya dengannya. Amin ya Allah. Kedua mata gadis pemilik bulu mata lentik dan mata bulat itu mengerjap saat percikan air mengenai wajahnya. Sesaat kemudian matanya terbuka dan hal pertama yang ia lihat adalah seorang pria yang tidak ia harapkan sebelumnya sudah ada di atasnya, mengurung. Tubuhnya seakan takut ia akan pergi kapan saja. Napasnya sedikit berat, pria itu menekan dadanya ke tubuhnya membuatnya berusaha untuk keluar dari kungkungan pria ini. Tapi sial, ia tidak bisa. Apalagi lehernya terasa sakit, sepertinya tengkuknya dipukul sampai ia harus tak sadarkan diri. Sayang, akhirnya kamu sadar. Maaf telah membuatmu pingsan. Mau bagaimana lagi jika tidak membuatmu pingsan, pasti kamu akan terus memberontak. Akan sangat sulit jika kamu dibawa dalam keadaan sadar. Anjeng lo Arthur, kenapa lo bawa gue ke tempat siaan ini? Teriaknya benar-benar marah. Dia berusaha memberontak tapi kedua tangannya diikat ke sisi kiri ranjang dan sisi kanan ranjang. Ya, saat ini Yulia sadar ia ada di sebuah kamar Arthur. Arthur Relandiza Smith, cowok ketua geng motor bernama Red Black yang memiliki sikap bad boy. Dia berandalan gila yang hobi tawuran dan balapan motor. Yulia tahu sebrand sek apa mantan pacar ini. Menculiknya secara paksa, jelas dia berani. Markas Red Black, itulah tempat di mana Yulia berada. Padahal dia berharap terakhir kalinya datang saat ia mengambil Indomie di dapur dan berjanji tidak akan datang ke tempat ini lagi. Apalagi ke kamar Arthur yang membuatnya kembali mengingat adegan menjijikan mantan pacarnya dengan mantan sahabatnya bercinta. Sial. Sekarang ia berada di kamar Arthur yang sering menjadi tempatnya menginap, namun setelah insiden pengkhianatan itu ia benci kamar ini. Sudah aku katakan sayang, aku ingin memilikimu seutuhnya. Lupakan yang telah terjadi. Anggap saja ingatan yang membuatmu benci padaku hanyalah mimpi buruk. Sekarang mari kita nikmati momen indah berdua, lalu ciptakan kenangan indah bersama-sama. Yulia mengumpat, sial, ia berusaha kabur pun mustahil rasanya karena kedua lengannya terikat dengan kuat. Ia berusaha pun yang ada lengannya akan lecet. Bajingan lo Arthur. Gue nyesel pernah pacaran sama lo. Dari 10 mantan yang pernah ia pacari, Arthur adalah mantan terakhir yang sangat ia benci seumur hidupnya.
Kenangan 3 tahun ini akan ia lupakan dan akan ia gantikan oleh kenangan buruk yang telah mantan pacarnya sendiri ciptakan. Jujur saja Yulia takut, apalagi ketua geng motor seperti Arthur ini telah membuka kaos hitamnya hingga memperlihatkan perut six-pack yang absnya ada 6 itu. Dia membuang muka merasa jijik melihatnya, padahal dulu saat melihat perut Arthur dia akan terpesona dan mengelusnya. Namun untuk sekarang entah kenapa terasa jijik. Aku merasa tidak nyaman dengan tatapan jijikmu padaku, sayang. Kenapa kamu berubah secepat ini padahal aku hanya bermain dengan sahabatmu beberapa kali saja. Hatiku tidak aku berikan padanya, dan hanya untuk kamu seorang saja. Bukankah Arthur benar-benar brengsek? Ingin sekali Yulia meludahi wajah mantan pacarnya ini. Hal yang paling gue sesali adalah jatuh cinta sama cowok bajingan kayak lo, Arthur. Gue kira lo setia, nyatanya lo sama aja dengan pria di luar sana yang hanya bisa memandang rendah perempuan. Lo kira gue sudi disentuh sama lo? Nggak anjir. Kalaupun bisa gue rela disentuh sama pria lain yang terpenting itu bukan pria bajingan kayak lo. Yulia tidak takut, marah dalam hatinya pada Arthur lebih mendominasi. Sial. Selama ini orang-orang yang sudah ia anggap berarti dalam hidupnya ternyata mengkhianatinya. Pacar, sahabat dan teman prianya mereka ternyata munafik. Yang tersisa hanyalah Upit juga Bara, yang setia padanya. Berani-beraninya kamu bilang ingin disentuh oleh pria lain. Kamu ingin jadi perempuan Jaang. Hah. Murka Arthur menarik kasar rambut Yulia yang kini tergerai dan kerudungnya pun entah ada di mana. Gue rela jadi perempuan Jaang kalaupun itu syarat agar gue nggak disentuh sama pria bajingan kayak lo Arthur. Teriak Yulia balas menatap tajam mantan pacarnya ini tanpa ada rasa takut sedikit pun. Arthur bukan tandingan untuknya. Jika dibandingkan ia lebih takut pada kemarahan suaminya. Plak. Untuk kedua kalinya Arthur menamparnya, dan tamparan kali ini sangat kencang hingga telinganya berdengung. Siaan kamu Yulia. Kamu tidak boleh menjadi Jaang siapapun. Hanya aku yang boleh memasukimu. Murkanya dengan wajah yang sudah merah padam. Gue nggak sudi dimasuki oleh lo anjing. Lebih baik bunuh gue aja. Teriak Yulia tak mau kalah. Asalkan lo tahu gue udah menikah. Seminggu setelah kita putus gue dijodohkan sama seorang pria yang gak pernah sekalipun dia merendahkan gue. Daripada lo mantan gila yang merendahkan harga diri gue. Padahal lo sendiri tahu gue paling benci orang yang merendahkan gue. Apa kamu bilang Yulia? Desis pria itu memegang kuat dagu Yulia, lalu menatap cincin indah di jari manisnya yang seharusnya tidak ada. Dia menatap tak percaya pada kekasihnya ini. Kamu selingkuh dariku. Yulia mendengus tidak percaya. Lo yang selingkuh dari gue pria gila. Lo harusnya sadar gue waktu itu mau minta sama lo untuk segera lamar gue karena gue nggak mau dijodohkan sama pria yang jauh dari kriteria idaman gue, tapi sialnya gue malah melihat adegan menjijikan yang lo perbuat bersama si Manda. Setelah kejadian itu gue terima lamaran pria itu dan sekarang gue udah nikah. BTW lo dan suami gue tampan suami gue daripada lo. Bahkan si Manda pun mengakuinya. Yulia tertawa dalam hati saat melihat wajah pias Arthur. Ekspresi wajahnya sama seperti dirinya saat melihat pengkhianatan mantan pacarnya ini dengan mantan sahabatnya. Setidaknya semuanya terbayar impas. Kak, kamu udah menikah? Lirih Arthur memegangi dadanya yang terasa sakit. Kamu udah menikah dengan pria lain. Dia meraung tak terima dan kini merasakan kehilangan. Dasar pria gila. Di sini lo yang salah sejak awal. Kalau aja lo nggak selingkuh sama mantan sahabat gue itu, mungkin gue nggak akan menikah. Tapi ada
Untungnya, pria yang gue nikahi jauh lebih segalanya daripada lo. Dia tidak bisa disamakan sedikit pun. Sah Arthur tuh udah gila hah. Teriak Yulia meraung kesakitan saat wajahnya terkena pukulan. Pasti pipinya membiru sekarang. Seharusnya gue tahu sejak awal kalau lo perempuan Jaang yang gak setia. Dia meraung penuh kemarahan. Apa Arthur sudah gila? Sudah jelas dia yang memulai api pengkhianatan ini. Pria ini memang gila. Shal, gue nyesel karena nggak dari dulu melakukan hubungan haram sama lo. Pasti iyo udah disentuh sama pria bajingan itu kan? Iya kan Yulia? Jawab gue. Kalau iya kenapa? Balas Yulia padahal dia berbohong agar bisa melihat reaksi tersakiti Arthur yang membuatnya selalu puas. Arthur semakin tak terima, dia menarik kasar rambut Yulia hingga posisinya memiring. Lalu mencium lehernya dengan kasar. Yulia mengerang saat Arthur dengan kasar mencium lehernya. Sial. Sekarang Arthur berubah seperti monster yang siap melahapnya. Menjauh dari gue pria gila. Diam Yulia. Jangan sok suci lo juga dulu saat gue cium lo menikmatinya. Sekarang, jangan nolak. Bajingan gila. Umpat Yulia meraung tak terima. Kedua kakinya yang tidak terikat berusaha menendang tubuh pria ini, tapi sialnya malah dikunci oleh kedua kaki Arthur yang kini berada di atasnya. Yulia tahu apa yang membuat mantan pacarnya ini seperti ini. Arthur marah karena dia mengira jika dirinya telah disentuh oleh pria lain. Tapi sebenarnya tidak. Sial, Yulia menyesal karena berbohong padahal Ustadz Ikram tidak pernah seberani itu padanya. Dia sangat menjaga harga dirinya yang belum siap. Tapi Arthur, dia hanya mantannya bukan suaminya, tega ingin merusaknya. Kak, kenapa lo nggak terima kalau gue disentuh sama pria lain? Yulia berkata membuat ciuman Arthur berhenti. Matanya semakin menajam menatap Yulia yang sialnya di saat keadaan seperti ini pun dia tidak takut padanya. Dia suami gue, jelas dia berhak. Daripada lo yang hanya mantan pacar bajingan. Lagi pula kalau lo lihat suami gue lo pasti insecure. Arthur tertawa rendah, dia menjatuhkan wajahnya di leher Yulia lalu tangannya mulai masuk ke perutnya. Yulia mendesis, sialan Arthur. Nggak ada yang bisa menangin kamu selain aku, sayang. Sejak awal aku yang berhak memilikimu, bukan pria sialan itu. Kita lihat lebih hebat mana aku atau pria yang kamu anggap suamimu itu, Kalian tahu berapa persen kemarahan Yulia sekarang? 100%. Dia ingin ledakan amarahnya ini tapi ia harus tenang. Amarah bisa menghancurkan segalanya. Sentuh gue, rusak gue Arthur. Dengan begitu gue masih punya alasan lain untuk membenci lo. Arthur tersenyum tipis lalu menggesekkan hidungnya dengan hidung mancung. Kekasihnya ini. Tes oke, benci bisa jadi cinta. Arthur tidak waspada, saat melihat Yulia kini pasrah di bawah kungkungannya. Tangannya itu mulai masuk ke rok Yulia. Di saat kesempatan ini Yulia mulai berusaha menggapai vas bunga di atas nakas, dan berhasil. Braki. Saat itu juga dia menghantamkan vas bunga tersebut tepat ke belakang kepala Arthur. Hingga pria itu langsung jatuh tak sadarkan diri dengan darah yang keluar deras dari kepalanya. Yulia diam sedari tadi karena ingin membuat Arthur tidak waspada padanya, dan akhirnya rencananya berhasil. Itu dulu anjir. Sekarang beda. Gue jijik sama lo Arthur. Gue harap ini terakhir kalinya kita bertemu. Jika kita bertemu lagi gue pastikan salah satu anggota tubuh lo gue patahkan lalu gue lempar ke anjing sebagai santapan. Yulia mengambil pecahan kaca yang berserakan di kasur, lalu mulai menggesek-gesekkan ke tali yang mengikat tangan kirinya dan berhasil terlepas.
segera dia melakukan hal sama lagi ke tali yang mengikat tangan kanannya. Gue nyesel punya mantan toksik kayak lo. Dasar pria gila. Gue harap lo dapat karma. Hinanya menendang tubuh Arthur yang sudah ia jatuhkan ke lantai. Tidak, Yulia tidak bisa diam saja seperti ini. Dia mengambil ponselnya yang tersimpan di meja lalu mulai mengambil video Arthur yang kini setengah telanjang. Video tersebut akan sangat berguna untuk mempermalukan Arthur yang kini menjadi mahasiswa. Jika video ini tersebar, semua mahasiswa di universitasnya pasti menghinanya. Apalagi ia akan membuat cerita kebrengsekan mantan pacarnya ini. Tentu saja dengan akun anonim. Dasar orang-orang keparat. Kalian kira akan bisa buat mental gue hancur? Hah? Gue nggak selemah itu anjir. Teriaknya sambil tertawa, namun air matanya entah kenapa keluar membasahi pipinya. Dia berjalan ke cermin dan melihat kondisi yang tidak baik-baik saja. Wajah kedua, lengannya penuh dengan luka lebam. Namun yang membuatnya marah saat Arthur berhasil memberikan tanda di lehernya yang kini membiru. Tidak, Yulia tidak akan pernah memaafkan semua orang yang ingin membuatnya hancur. Lah marah, dan ingin membuat mereka ikut hancur juga. Yulia mengambil serpihan kaca yang lebih besar, lalu menatap kosong tangannya yang berdarah. Kakinya berjalan keluar dari kamar menjijikan ini, lalu suara tawa orang-orang terdengar di luar. Sijal. Gumamnya benar-benar merasa dibohongi selama ini. Ia kira teman prianya tulus padanya, tapi ternyata tidak. Astaga Yulia, apa yang terjadi? Pekik Michael terlonjak kaget dari tempat duduknya. Orang-orang yang tengah duduk di kursi panjang mulai menatap Yulia yang berdiri di depan pintu utama. Kalian benar. Yulia tersenyum tipis seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menyembunyikan serpihan kaca dan kedua tangannya yang berdarah itu di belakang. Markas Red Black hari ini ada 5 orang yang nongkrong di tempat ini. Mereka sejak tadi bersenang-senang dengan gitar dan rokok yang membuat mereka bahagia, tidak memperdulikan dirinya yang hampir disentuh oleh Arthur. Kalian benar dan gue salah, ucap Yulia lagi, yang kini sudah ada di depan 5 orang yang sangat ia kenali. Terutama ketiga pria yaitu Titan, Michael dan juga Rangga yang sudah ia anggap bagian keluarganya. Maafin gue, seharusnya gue nggak masalah si Manda dan Arthur selingkuh di belakang gue. Lagi pula Arthur hanya menyukai tubuh gadis itu dan hatinya hanya untuk gue seorang. Sontak saja perkataan Yulia membuat mereka tersenyum lebar. Akhirnya lo sadar juga Yulia. Di dunia ini hanya sedikit orang yang bisa setia dan Arthur salah satunya, ucap Rangga dan ingin sekali Yulia tertawa terbahak-bahak. Arthur setia dalam artian dia hanya mencintai gue seorang aja. Tubuhnya bisa dimiliki. Gadis lain, bukan begitu? Tanya Yulia dibalas anggukan dari mereka. Titan, bukankah lo punya adik perempuan? Boleh nggak gue berdoa suatu saat nanti? Jika adik lo punya pacar sama sikap dan sifatnya kayak Arthur. Yulia berucap dengan wajah yang dia buat selugu mungkin. Wajah Titan berubah menjadi datar dan tatapannya menajam. Apa yang lo bicarakan? Yulia. Kenapa? Nggak terima. Yulia menatap berani pada Titan. Yulia sudah habis kesabaran. Ketiga pria siaan ini tidak punya hati padanya. Selama ini mereka baik karena dirinya pacar Arthur. Dan ketika ia memberontak jelas mereka melawan dan selalu ada di pihak pria gila itu. Santai aja Titan, gue mana mungkin berdoa yang jelek-jelek sama adik perempuan lo. Tapi gue berdoa, dan semoga aja doa gue yang tulus ini didengar oleh Allah. Gue harap. Yulia menatap ketiga pria yang membuat hatinya sakit. Lalu beralih menatap dua pria yang tidak tahu apapun namun mereka terlibat masuk ke dalam masalahnya.
Kalian semua, gue harap kalian merasakan rasa sakit yang gue alami, bahkan lebih parah. Gue bukan perempuan suci yang diam saja akan perbuatan jahat kalian ke gue. Gila aja kalian gak punya hati biarin gue disentuh sama si Arthur gila itu. Untung aja gue berhasil lolos. Kelima pria itu seketika berdiri, mereka mulai menyerang detik itu juga. Yulia tentu saja balas menyerang dengan mengandalkan serpihan kaca di tangannya. Kemarahan, kekecewaan dan rasa sakit yang diberikan oleh orang yang sangat ia percayakan sungguh membuatnya murka. Hingga akhirnya kemarahannya ini berhasil melumpuhkan mereka dalam hitungan menit. Obatilah kemarahan itu dengan diam. Suara dari Kak Aisyah tiba-tiba terdengar. Napasnya terengah-engah, dia akhirnya jatuh ke tanah dengan serpihan kaca yang berhasil membuat mereka terluka dan jatuh pingsan. Aku tidak bisa seperti Kak Aisyah yang ketika marah, kecewa dan sedih hanya bisa diam. Aku harus membalas orang yang membuatku seperti ini agar mereka tidak akan berani padaku lagi. Prinsip Yulia adalah membalas orang yang telah menyakitinya dengan cara berkali-kali lipat lebih sakit. Siapa mereka yang berani membuatnya hancur? Ia hanya ingin hidup tenang, tapi sial, takdir seolah tidak berpihak lagi padanya. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Lirihnya benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi menjalani kehidupannya ini. Kehidupan yang ia jalani layaknya ombak yang tenang, tapi seiring perjalanan waktu, ombak itu bergemuruh hebat dan menenggelamkan kehidupannya. Dengan kondisi tubuh penuh lebam dan goresan luka di telapak tangannya, Yulia menyeret kakinya menjauh dari tempat yang takkan lagi pernah ia injaki. "Oh Ustadz," lirihnya dengan isakan kecil yang perlahan keluar di bibirnya. Entah kenapa, sekarang ini pikirannya tertuju pada suaminya. "Oh Ustadz Ikram, tolong datanglah. Bawa aku sejauh mungkin dari tempat ini, aku mohon datanglah. Astagfirullahaladzim, ya Allah." Entah yang keberapa kalinya Ustadz Ikram terus beristighfar. Dia mengusap wajahnya dengan tangan bergetar saat sudah mencari ke sekeliling Alfamart, tapi dia masih belum menemukan sosok istrinya.